Baik kawan-kawan, pada video ini saya akan membuat tutorial cara mengatasi bocor kecil pada radiator ya. Ciri-cirinya yaitu ketika dipakai 1 jam atau 2 jam dari reservoir tampungan di atas ini habis, dan di sini juga kosong ya. Maksudnya di sini berkurang ya, bisa pemakaian 1 jam 2 jam atau pemakaian seminggu. Nah ini berkurang. Nah di situ saya bisa memberikan tips agar sementara masih bisa dipakai kalau cuma bocor kecil ya. Karena pada dasarnya ketika ini tertutup dipasang di sini, di dalam sini ada tekanan 1 bar. Nah, di sini tekanannya 1 bar ya. Nah kemudian sebelum kita ke caranya, kita harus membedakan dulu ini bocor di radiator ataukah bocor di mesin ya. Nah kalau bocor ke dalam mesin sini tidak bisa diatasi teman-teman. Kita harus membedakan dulu caranya, yaitu kita buka stick ini. Kalau kecampur oli biasanya warnanya coklat susu ya, kita bisa buka di sini kayak susu itu putih-putih. Kalau misal kecampur air, jadi oli itu masuk maksudnya air radiator masuk ke dalam ruang mesin sehingga oli menjadi putih. Nah kalau ini tidak ya, ini masih berbentuk oli normal. Kalau kecampur air akan agak keputih-putihan karena sudah muter di dalam mesin juga, kecampur keaduk-aduk gitu. Nah ini cara ngetesnya. Kemudian cara ngetes yang satu lagi yaitu kita nyalakan ya. Kita nyalakan. Di sini nanti akan nyembur enggak? Kalau di sini nyembur berarti ini bocornya ke mesin ya, bocor ke mesin. Kita akan nyalakan dulu. Nah ini sudah menyala ya. Di sini tidak ada gelembung, berarti tidak bocor ke mesin. Kemudian kita coba di gaspol teman-teman. Di gaspol di sini golak enggak, maksudnya nyembur enggak. Kalau nyembur berarti bocornya di mesin. Coba saya gaspol ya. Nah ini tidak ada teman-teman, cuma ada getaran-getaran ya. Jadi ketika saya gaspol tadi cuma timbul getaran-getaran dikit, tidak ada nyembur parah, berarti ini tidak bocor ke mesin. Artinya bocornya cuma di daerah ini, radiator ini, atau di bagian selang-selang ya. Bisa juga ini rapuh atau di bagian yang dalamnya selangnya ya. Intinya tidak ke mesin. Nah di situ kita bisa menerapkan cara yang akan saya tunjukkan. Nah di sini kita bisa mengganjal bagian ini. Jadi nanti di tekanan ini tekanannya akan 0 ya, 0, tidak ada tekanan ketika panas. Di dalam radiator ini tidak bertekanan 1 bar karena kita buka di sini. Nah ini langsung berarti nanti air panas itu langsung akan ngalir ke sini, ke reservoir, ke tampungan. Nah ini cara ini sudah saya terapkan berulang-ulang dan aman ya. Jadi intinya kalau tidak bocor ke mesin, cuma bocor di sini sedikit ya. Ini kalau tidak dibuka ini kan nutup ini, tek ya. Ini rapat teman-teman. Di sini air dari bawah itu harus menekan ini untuk membuka. Nah untuk lari ke reservoir, dan pasti lari ke reservoir air panas itu harus membuka per ini. Nah ini harus bertekanan 1 bar.
baru naik ke sini. Nah, kalau di sini ada tekanan 1 bar, otomatis air itu akan lari ke yang bocor kecilnya. Misalnya bocor kecilnya di sini, air itu sebagian akan lari ke bocor kecil. Namun kalau saya buka di sini trik, nah di sini diganjel pakai kawat, nah itu tidak akan bertekanan 1 bar. Ketika air volumenya kena panas dan menjadi banyak, dia akan langsung saja ke reservoir. Nah, ini akan meminimalisir air habis karena bocor kecil. Nah, cukup caranya dengan diganjel kawat di sini. Ya sudah, saya kira jelas ya. Dari sini nanti langsung ini ada jalur lewat tengah sini dan lari ke selang ini. Ini lari ke reservoir, teman-teman. Bedanya kalau ini ditutup gini, nah ini nutup ya, ini akan kan ini dapat leher radiator di sini yang di dalam, ini air harus menekan ini dulu, ini per ini harus bertekanan 1 bar baru air lari ke sini. Nah, agar tidak bertekanan 1 bar, maka saya membuka di sini ya, saya membuka di sini diganjel pakai kawat. Nah, seperti ini, boleh kawat besi, boleh tembaga ya, kalau bisa tembaga biar tidak karatan ya. Ini kita masukkan di sini. Nah, ini aman saja teman-teman, tidak mempengaruhi apa-apa, yang penting tidak copot ya. Agak dimasukkan ke sini aja biar tidak mengganggu cup yang plastik ini, tidak mengganggu kinerjanya, maksudnya tidak membuat kebocoran ke luar radiator. Nah, seperti ini sudah cukup rapat, maksudnya tidak membleber ke samping-samping sini ya. Nah, dan ini sudah membuka ini teman-teman, berarti kalau panas nanti berarti air langsung masuk ke sini, langsung masuk ke atas radiator, tampungan radiator. Nah, cukup seperti ini dan kita pasang lagi di sini. Nah, nanti ketika panas ya, nah ketika panas nanti air langsung lari naik, jadi di sini tekanannya 0, tidak sampai 1 bar, tidak sampai setengah bar pun tidak. Jadi rembesan yang kecil misal di pojok sini ini tidak mengeluarkan air karena tidak ada tekanan. Apalagi kalau bocornya cuma di daerah atas ini ya, ini cukup aman karena nanti air kesedot lewat tengah sini. Jadi batasannya segini. Kalau bocornya dari sini ke sini akan sangat aman ya, bocor agak gede sedikit pun agak aman kalau cuma di sini. Namun kalau di bawah sini agak gede, bocornya gede akan keluar. Tapi kalau cuma bocor jarum kecil aja, saya rasa kuat ini untuk perjalanan misalnya 3 jam atau 5 jam, cuma bocor seujung jarum kecil aja tidak masalah karena sudah kita langsung. Jadi nanti ketika sudah perjalanan boleh kita isi lagi radiator ya. Syukur-syukur kalau tidak berkurang, berarti cara ini cukup efektif. Saya tambahkan lagi ya, misal teman-teman sudah melakukan trik seperti ini dan bocornya ketahuan di atas sini, ini ditambal pakai dekton pun, lem dekton aman ya. Saya sudah melakukan seringkali, bocornya setengah sini ke atas dilem pakai dekton, misalnya di sini ya, daerah sini, ini aman karena sudah tidak bertekanan. Ini panas ya, panas memang panas, tapi tidak ada tekanan 1 barnya, jadi dilem pakai dekton aman. Lebih aman lagi kalau dilas tambal pakai las akan sangat aman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video tutorial saya berikutnya. Terima kasih.